Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan membaca kitab Qawaid fi Tauhidir Rububiyyah wal Uluhiyyah wal Asma'i was Sifat karya Asy-Syaikh Walid bin Rashid As-Sa'idani hafizahullah taala. Kita masuk sekarang kaidah yang ke-50. Al-Qaidatu Al-Khamsun. Kaidah yang ke-50. Apa sudah ya, apa belum? Coba kita baca. Tahrimul jannah fil adillati ala man ma'ahu asl anna man ma'ahu aslul iman yuradu bihi mutlaqu tahrim la tahrimul mutlaq. Tahrimul jannah, pengharaman surga, fil adillati, di dalam dalil-dalil seperti di Quran atau di hadis, ala man ma'ahu aslul iman, kepada orang yang memiliki iman, yakni ancaman diharamkan surga di dalam dalil-dalil baik Al-Quran ataupun dalam hadis-hadis yang sahih. Ancaman pengharaman surga ini kepada orang yang memiliki iman, yakni ahli tauhid, yang punya dasar iman, yakni ahli tauhid. Ini karena melakukan dosa diancam diharamkan surga misalnya. Siapa yang berbuat ini dan itu diharamkan surga. Bagi orang yang masih memiliki iman, maka yuradu bihi, yang dimaksud dengan pengharaman itu adalah mutlaqut tahrim, pengharaman yang sementara. La tahrimul mutlaq, bukan pengharaman selamanya. Misalnya kalau ada orang diancam, orang Islam diancam dengan diharamkan surga, bukan berarti dia keluar dari Islam, kafir selama-lamanya, haram surga selama-lamanya, tidak. Ya, ini harus kita pahami karena banyak dalil-dalil atas perbuatan yang bukan kesyirikan, bukan kekufuran, tapi diancam dengan haram surga, ya, atau diharamkan wanginya surga, diharamkan bau surga. Maka itu bukan berarti tidak masuk surga selamanya, yakni bukan berarti kafir. Contoh misalnya tentang perempuan yang berpakaian tapi telanjang, ya, diancam dengan tidak mencium bau surga. Nah, maka ini bukan berarti wanita itu kafir, tidak akan masuk surga selamanya, tidak. Tapi kalaupun diharamkan surga itu hanya mutlaqut tahrim. Ya, mutlaqut tahrim itu artinya tidak haram selamanya tapi sementara. Beda dengan at-tahrim al-mutlaq. Tahrim yang mutlak artinya yang selamanya. Nah, mu'allif di sini mengatakan kal adillati allati tukhbiru bi anna al-jannah haram ala man fa'ala kada wa kada ghaira syirki. Seperti dalil-dalil yang mengkabarkan tentang diharamkan surga bagi orang yang melakukan ini, melakukan itu, yang dia bukan kesyirikan. Kalau kesyirikan, pastinya orang yang berbuat syirik ketika mati belum tobat dan diharamkan surga, maka haramnya itu haram al-mutlaq, itu haram selamanya. Tapi kalau selain kesyirikan, seperti barangkali berzina, minum khamar atau yang lain, dosa-dosa lain, diharamkan surga, maknanya sementara. Kama fi hadis Abdullah bin Mas'udin, sebagaimana dalam hadis Abdullah bin Mas'ud, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga. Nah, kalau ada kata-kata tidak akan masuk surga, bisa satu dari dua kemungkinan. Bisa tidak masuk surga selama-lamanya, bisa tidak masuk surga sementara. Ini harus nyemplung neraka dulu, tapi tetap nanti masuk surga. Tergantung apanya jemaah? Tergantung dosanya apa dulu. Selama dia punya pokok iman, punya dasar iman, ahli tauhid yang berbuat dosa selain syirik, maka yang dimaksud mutlaqut tahrim. Contoh kata Nabi, la yadkhulul jannata man fi qalbihi misqalu dzarratin min kibir. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada seberat biji sawi dari sombong. Nah, jadi sombong ini terancam dia diharamkan surga, tapi bukan berarti selamanya. Karena sombong ini bukan dosa yang menyebabkan seorang keluar dari Islam. Nah, famata ma ra'aital adilla tuharrimul jannah ala ahadin min ahli al-kaba'ir fa'lam annahu la yuradu biha at-tahrimul mutlaq. Maka kapan saja engkau melihat, kata mu'allif, dalil-dalil pengharaman surga, ketika kita mendengar dalil-dalil diharamkan surga kepada seseorang dari ahlil kabair yang berbuat dosa besar selain syirik, maka fa'lam, ketahuilah, annahu la yuradu biha tahrimul mutlaq, maka ketahuilah bahwa yang dimaksud dengannya bukan pengharaman yang selamanya, bukan, ya. Kata harimil jannah ala ahli syirkil akbar, tidak seperti pengharaman surga kepada pelaku syirik besar. Hatta syirik kecil jemaah, hatta syirik kecil itu kalau dikatakan diharamkan surga, maka maknanya sama, bukan berarti haram selamanya. Syirik kecil, jadi yang diharamkan surga selama-lamanya itu bagi yang syirik besar, bagi yang kufur besar, bagi yang nifak akbar, nifak i'tiqadi. Ya, karena Allah mengatakan innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik, dan Allah mengampuni dosa di bawah kesyirikan bagi siapa yang Allah kehendaki. Ya. Jadi berbeda pengharaman surga bagi orang yang berbuat dosa besar dari kalangan orang Islam yang bertauhid. Tidak seperti pengharaman bagi ahli syirkil akbar, awil kufri akbar, awin nifakil akbar. Tidak seperti kufur besar, syirik besar, atau nifak besar. Jadi ahli sunnah wal jamaah meyakini syirik itu ada dua, ada syirik besar dan kecil. Nifak juga besar, ada yang kecil. Termasuk kufur juga ada besar, ada kecil. Termasuk para jamaah bid'ah, ada bid'ah yang besar, bid'ah yang kecil. Cuman istilah untuk bid'ah itu bukan besar kecil. Istilah untuk bid'ah itu adalah bid'ah i'tiqadiyah dan bid'ah amaliyah. Bid'ah i'tiqad, bid'ah pada keyakinan yang konsekuensinya mukaffirah, mengkafirkan konsekuensinya. Yani bid'ah yang menyebabkan seorang bisa kufur, seperti bid'ahnya ajaran Syiah, bid'ahnya ajaran Jahmiyah misalnya, itu bid'ah yang konsekuensi kufur. Adapun bid'ah amaliyah tidak sampai kufur, seperti bid'ah salat tertentu, bid'ah bacaan Quran tertentu, bid'ah puasa tertentu, bid'ah perayaan-perayaan tertentu. Ini tidak sampai kafir, tidak sampai menyebabkan seorang keluar dari Islam. Beda dengan bid'ahnya orang Syiah, bid'ah mencaci maki para sahabat, bid'ah mengkafir-kafirkan Abu Bakar dan Umar, bid'ah menyatakan Quran tidak sempurna, dan seluruh ajaran-ajaran Syiah yang sesat, itu semuanya bid'ah. Nah, itu konsekuensinya bahaya. Konsekuensinya menyebabkan seorang kufur, keluar dari Islam. Maka kata mu'allif, fal jannatu alaihi haramul mutlaq, atau fal jannatu alaihi haramun mutlaqut tahrim. Maka surga diharamkan bagi pelaku dosa tadi, dosa besar tadi, seperti kibir, sombong tadi, atau perempuan tadi yang berpakaian tapi telanjang. Itu maknanya surga haramnya nih
mutlaqut tahrim, haram sementara. Ya. Dan pada kaidah yang lalu sudah kita bahas bahwasanya ahli tauhid itu pasti masuk surga. Pasti masuk surga, imma ibtida'in wa imma intiqalin. Ya. Cuman masuk surganya ada yang ibtida'i, yakni langsung masuk tanpa hisab, tanpa adab, ya. Atau yakni intiqalin, masuk surga pindahan. Kalau yang tadi langsung awal masuk, di akhirat langsung surga. Atau ada yang kedua, masuk surganya yakni intiqaliyun. Intiqaliyun itu pindahan dari neraka. Yang di dalam hadis Nabi menyebut mereka ini al-juhanamiyun, penduduk surga yang mantan neraka jahanam. Yang di dalam kaidah di sini mu'allif mengatakan intiqali, ya penduduk surga al-intiqali, maknanya penduduk surga yang pindahan itu disebut al-juhanamiyun. Ya, al-juhanami ini mantan neraka jahanam, veteran perang, ada veteran perang. Ini veteran jahanam, naudzubillah. Semoga yang hadir tidak ada yang menjadi veteran neraka jahanam tapi masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Taib. Kemudian beliau mengatakan, wa ka hadis, demikian pula sebagaimana hadis. Contohnya, la yadkhulul jannah fattatun, tidak akan masuk surga fattat. Fattat itu yang suka ngadu domba, tidak masuk surga ini. Maka fal maqsudu biha mutlaqut tahrim, la tahrimul mutlaq. Maka maksud tidak masuk surga ini apa? Tidak masuk surga sementara, bukan tidak masuk surga selama-lamanya. Jelas ya? Apa yang membedakan jemaah? Tergantung apa dosanya. Misalnya barang siapa yang nyembah berhala, maka haram baginya surga. Siapa yang berbuat syirik, haram baginya surga. Ini haram apa maksudnya? At-tahrim al-mutlaq, haram selamanya. Seperti Allah berfirman, innahum man yusyrik billah faqad haramallahu alaihi al-jannah. Siapa yang berbuat syirik kepada Allah, maka Allah haramkan surga. Ini haram apa ini? Haram at-tahrimul mutlaq. At-tahrim al-mutlaq, bukan mutlaqut tahrim. Taib. Lalu kata mu'allif, fa in qulta wa limadha tuqarriru hadhihi al-qa'idah? Kalau ada yang bertanya, kenapa kita menetapkan kaidah ini? Kenapa kita menetapkan kaidah ini jemaah? Al-jawab, hatta yatamayyazu madhhabuna an madhhabil khawarij. Kita mengkaji kaidah ini, yakni kalau ancaman pengharaman surga bagi orang yang bertauhid, maknanya adalah pengharaman sementara saja, bukan pengharaman yang kekal, bukan pengharaman yang selama-lamanya. Apa makna atau apa faedah mengkaji kaidah ini? Jawabannya, untuk membedakan madhab kita dengan madhabnya khawarij. Untuk membedakan madhabuna ay madhab ahli sunnah dengan madhabul khawarij. Karena kalau menurut khawarij jemaah, setiap ada ancaman haram surga, itu menurut khawarij haram itu enggak ada istilah haram sementara. Menurut khawarij haram itu at-tahrimul mutlaq. Oleh karena itulah agama ajaran khawarij, orang yang berbuat dosa enggak ada istilah dosa kecil. Semua dosa menurut mereka besar. Semua orang yang berbuat dosa dan enggak taubat kepada Allah, kalau mati kekal di neraka, dan di dunia diponis kafir. Ya. Maka yang membedakan kita dengan khawarij dari sisi pembedaan syirik besar kecil, dosa besar kecil, dan dari sisi memaknai pengharaman surga ini berjamaah. Beda dengan khawarij, alladzina yahmiluna at-tahrima fi haqqi ashabil kaba'ir ala tahrimil mutlaq. Yang mana mereka orang-orang khawarij membawa pengharaman ancaman surga tadi
bagi pelaku dosa besar dari kalangan umat Islam dibawa kepada pengharaman yang mutlak, pengharaman yang total, yang kekal abadi. Wa bihi istadallu ala kufri sahibil kabirah wa annahu la hadza lahu fil jannati abadan. Dengan sebab itulah orang-orang Khawarij berdalil dengan kafirnya orang yang berbuat dosa besar. Ya, karena mereka berdalil setiap ada ayat ancaman haram neraka, maknanya ya haram betulan selamanya. Kan Khawarij itu kaum yang berdalil, berpegang dengan ayat-ayat, hadis-hadis wa'id. Wa'id itu ancaman pada jemaah. Maka orang Khawarij disebut pula dengan kaum wa'idiyah. Wa'idiyah, kaum yang berpegang sisi pendalilan hanya ancaman-ancaman. Yani siapa yang melakukan ini itu kafir, maka langsung itu vonisnya kafir besar. Siapa yang berbuat ini itu jahanam, langsung saja jahanamnya itu kekal. Siapa yang berbuat ini itu haram surga, langsung haram selamanya. Begitu Khawarij. Gak ada istilah dalam kamus Khawarij, gak ada istilah orang keluar dari surga, dari neraka, gak ada. Makanya mereka ingkari syafaat. Syafaat apa yang mereka ingkari jemaah? Tidak semua syafaat ya. Hanya syafaat yang menyebabkan keluar dari neraka, itu yang mereka ingkari. Syafaat bagi pelaku dosa besar itu yang mereka ingkari. Syafaat Nabi, dalam hadisnya disebutkan kata Nabi SAW, syafaati li ahlil kabairi min ummati. Syafaatku adalah bagi pelaku dosa besar. Syafaatku bagi pezina kata Nabi. Syafaatku bagi pemabuk. Syafaatku bagi orang yang sombong tadi. Syafaatku bagi perempuan yang berpakaian tapi telanjang kata Nabi. Namun mereka yang punya tauhid karena kata Nabi SAW, fa innaha nailatun insyaallah man mata min ummati la yusyriku billahi syai'a. Karena syafaatku itu didapatkan bagi umatku yang mati dalam keadaan tidak berbuat syirik. Yani pejudi, pezina tapi tidak membuat dosa syirik, itu yang akan mendapatkan syafaat Nabi SAW. Nah ini diingkari oleh Khawarij. Ya. Adapun syafaatul udma mereka menetapkan. Ya. Jadi orang-orang Khawarij mengingkari syafaat hanya satu jenis syafaat. Yaitu apa jemaah? Syafaat li ahlil kabair. Syafaat bagi pelaku dosa besar. Taib. Kaidah yang berikutnya yang ke-51. Al-qaidatu al-wahidatu wal khamsun. Ma kana kufran bidzat fala yushtaratu fihi istihlal. Wa ma laysa bikufrin bidzat fayushtaratu fihi al-istihlal. Ya, kaidah yang ke-51. Kata beliau, makana kufrun bidzat. Semua dosa kekufuran, semua dosa kekufuran, fala yushtarat fihi al-istihlal. Tidak disyaratkan adanya penghalalan. Sementara dosa yang bukan kekufuran maka disyaratkan adanya penghalalan. Artinya para jemaah, menghukumi kufur kepada pelaku dosa itu dilihat dulu. Jika dosa itu dosa kekufuran, maka dihukumi kufur. Jika perbuatan itu dosa itu adalah dosa kekufuran, maka dihukumi kufur tanpa bersyarat, tanpa disyaratkan harus menganggap halal dulu. Contoh, orang yang nyembah kuburan, perbuatan nyembah kuburan, sujud kepada selain Allah, ini dosa kekufuran para jemaah.
maka hukum kufur atas perbuatan ini, tidak harus disyaratkan orangnya itu menganggap halal dulu, tidak. Tapi kalau orang yang berzina dianggap kafir jika dia meyakini halalnya zina, baru dikafirkan. Ada orang yang minum khamr, ini dosa dan bukan dosa kekufuran. Minum khamr kufur tidak kufur, tapi dikafirkan jika dia menghalalkan khamr. Bahkan walaupun dia tidak minum khamr, tapi mengatakan meyakini khamr halal, apa hukum orang ini? Kafir, karena hukum khamr hukum yang ma'lumun minad din bid-darurah. Karena hukum haramnya khamr adalah perkara yang pasti diketahui secara pasti dalam agama. Jelas ya? Adapun orang yang nyembah kuburan, mau menganggap halal atau tidak perbuatan itu, tetap kafir. Jelas ya? Sujud kepada kuburan, nyembah kuburan, atau kepada berhala, misalnya orang Islam, maka mau nganggap halal kek, mau tidak kek, nggak peduli, itu perbuatan kufur. Nah itu maksudnya. Jadi hukum takfir di sini para jemaah. Ya, disinilah kita bedanya antara kaum khawarij dengan kaum murji'ah. Kaum khawarij dengan kaum murji'ah. Halo, jemaah. Saya itu kalau mic saya kemarin ngomong ke Bang Yunus, Bang, ini mic-nya ini saya kalau ngomong kayak ngeden gitu. Kayaknya kurang. Saya tuh enak mic itu kalau saya ngomong sedikit saja langsung banter gitu. Jadi para jamaah sekalian, dosa selain kekufuran kan enggak kedengaran sama. Ya, jadi rodok ngeden ini. Baik. Wallahu alam, atau mungkin karena mesinnya pinggir jalan ya, wallahu alam. Cuman setelah mic diganti saya ngeden ya. Yang dulu mic yang lama enggak terlalu. Ini saya kayak ngeden nih, jadi harus super ekstra jos dulu. Ayo jemaah. Yakni masalah ini, kaidah ini masalah takfir. Masalah takfir. Madhab kita ahli sunnah menetapkan kaidah ini pertengahan antara madhab Wa'idiyah Khawarij dan madhab Murji'ah. Ya. Ingat, Murji'ah itu kelompok yang menyimpang sesat dalam masalah iman dalam masalah iman dan dalam masalah pelaku dosa besar. Jadi Murji'ah itu kelompok yang spesialis sesatnya dalam urusan iman, yang mana kata mereka iman gak perlu amal. Itu Murji'ah, cukup di hati atau di lisan, atau hati dan lisan saja. Terus yang kedua, Murji'ah itu dalam masalah konsep pelaku dosa besar. Ya, jadi kalau kata Murji'ah, orang yang berbuat dosa itu para jamaah tidak ngaruh kepada iman, tetap saja iman sempurna, walaupun nyembah berhala nggak masalah kalau ada iman. Itu Murji'ah begitu. Nah kita ahli sunnah dalam poin ini, dalam masalah takfir, itu pertengahan antara kaum Wa'idiyah dengan kaum Murji'ah. Ya, adapun kaum Murji'ah, fayushtarituna al-istihlala mutlaqan. Kaum Murji'ah mereka mensyaratkan penghalalan secara mutlak tanpa ada perinciannya. Kalau kita rinci tadi, orang yang dosanya dosa kufur, nyembah berhala, mau menganggap halal atau tidak, tetap itu perbuatan kufur. Tapi berbuat zina, dosa yang dia bukan syirik, kita kafirkan jika menghalalkan. Jika istihlal, kalau tidak istihlal tidak kafir. Berzina tidak kafir. Minum khamar tidak kafir. Makanya para jamaah nanti ada kaidah yang berikut ini.
Kaidah yang berikut. Penghalalan itu harus dengan keyakinan di hati para jamaah ya. Penghalalan itu. Makanya penghalalan itu bukan sekedar perbuatan. Misalnya contoh kasus kemarin pemerintah nggak tahu jadi apa tidak kan melegalkan penjualan khamr jemaah. Betul? Ya, wallahu alam jadi nggak jadi ya. Seandainya ada orang menjual khamr, kalau menurut kita ahli sunnah jangan dikafirkan. Menjual khamr jangan dikafirkan kecuali kalau dia jual khamr dengan yakin kalau khamr halal. Baru menjualnya ini kafir karena sebab istihlalnya itu loh, menghalalkan khamr tersebut. Tapi kalau orang menjual khamr dengan keyakinan khamr haram tapi saya jual ya karena butuh duit atau karena nafsu, karena tomak, serakah, maka tidak kafir orang ini. Termasuk pemerintah. Jika pemerintah menjual khamr dengan alasan karena pemerintah butuh duit untuk bayar utang, atau karena pemerintah butuh duit untuk terserah untuk apa, untuk infrastruktur atau apa, karena katanya jual khamr untungnya banyak misalnya, ini tidak kafir. Tapi ketika menghalalkan, walaupun tidak menjual khamr, walaupun tidak minum khamr, kafir tidak? Kafir. Ini ahli sunnah jamaah merinci. Nah, kaum murji'ah dia tidak merinci. Pokoknya kaum murji'ah itu mensyaratkan istihlal terhadap dosa. Dosa apa saja. Makanya kalau menurut murji'ah, seandainya engkau sujud tahta sonam, kalau engkau sujud kepada berhala, ini kufur tidak jemaah menurut ahli sunnah? Kufur. Sujud kepada berhala loh, ya kufur. Tapi menurut murji'ah, fala yukafirukal murji'ah illa idza sa'alu. Murji'ah tidak mengkafirkan sehingga dia tanya dulu, a anta tastahilu sujuda li ghairillahi amla. Jadi murji'ah tanya dulu, jangan dikafirkan dulu katanya. Orang nyembah berhala loh, iya jangan dikafirkan dulu, tanya dulu menghalalkan enggak? Menghalalkan enggak? Kalau menganggap halal sujud kepada berhala maka kafir. Kalau tidak ya tidak kafir katanya. Gitu murji'ah. Jadi mereka mensyaratkan secara mutlak terhadap dosa, baik dosa syirik, dosa kufur ataupun dosa di bawah itu. Ini murji'ah. Ya. Kalau ada orang beristighosah kepada selain Allah, wa da'awtahu fil amri alladhi la yaqdiru alaihi illallah, atau ada orang berdoa kepada selain Allah yang tidak mampu dia mengkabulkan kecuali hanya Allah, ini perbuatan kufur. Maka kalau menurut murji'ah jangan dikafirkan dulu, tapi tanya dulu, karena syarat berlaku di situ apa? Istihlal. Tanya dulu, menghalalkan enggak beristighosah kepada selain Allah? Kalau menghalalkan istighosah kepada selain Allah berarti menghalalkan kekufuran, maka ini kufur. Tapi kalau tidak katanya tidak kufur. Kata kita ahli sunnah tidak. Mau menghalalkan mau tidak dalam dosa yang kufur bidzat, kufur secara terang nyata kekufuran, dosa kekufuran nyata, tidak diperinci, tidak disyaratkan harus istihlal dulu, tidak. Beda dengan yang melakukan dosa di bawah kesyirikan. Nah, wa qabalahum, taib, dan ini madhab apa jemaah tadi yang pertama? Madhabun irja'iyyun khabithun batilun. Ini madhab itu pendapatnya. Ini madhab murji'ah yang khabith, yang kotor, yang batil dan yang rusak. Madhab yang rusak. Naudzubillah dari akidah irja'. Ya. Baik. Wa qabalahum, lawan dari murji'ah siapa jemaah tadi? Al-Khawarij, Al-Wa'idiyah. Kalau Al-Wa'idiyah alladzina yukaffiruna bidzanbi mutlaqan. Kalau Wa'idiyah lawannya sebaliknya, dia mengkafirkan mutlak, mau menghalalkan ataupun tidak.
Orang berbuat zina mau menghalalkan zina atau tidak? Orang minum khamar mau menghalalkan khamar atau tidak? Menurut Khawarij apa hukumnya? Kafir. Menghalalkan atau tidak? Kalau kita Ahlussunnah tanya dulu, halal, menghalalkan atau tidak? Meyakini halal atau tidak zina itu? Jelas ya? Kalau dosa di bawah kekufuran. Nah, wa qabalahum al-wa'idiyah alladzina yukaffiruna bidzanbi mutlaqan sawa'an istahalahu fa'iluhu am lam yastahil. Adapun lawan dari Al-Murji'ah adalah kaum Wa'idiyah yang mereka mengkafirkan dosa secara mutlak, baik menghalalkan pelakunya ataupun dia tidak. Maka faman zana, siapa yang berzina kafir. Siapa yang berzina kafir menurut Murji'ah, menurut Khawarij. Walau kana mu'taqidan hurmataz zina. Walaupun yang berzina tadi meyakini zina haram. Tidak menghalalkan, tidak. Zina haram. Tapi dia berbuat zina ya karena syahwatnya bergejolak dan dia tidak bisa nahan. Tipu daya syaitan. Berzina dia. Tetap menurut Khawarij kafir dia. Wa man saraka faqad kafar. Siapa yang mencuri menurut Khawarij kafir. Walau kana mu'taqidan hurmatas sariqah. Walaupun meyakini haramnya mencuri. Ya, mencuri kafir, berzina kafir. Walaupun meyakini haram. Nah, ini akidah siapa? Akidah kaum Wa'idiyah, yaitu kaum Khawarij. Nah, maka kelompok yang pertama kaum Murji'ah, mereka mensyaratkan istihlal secara mutlak. Adapun yang kedua Wa'idiyah, mereka tidak mensyaratkan istihlal secara mutlak. Aliran kalau ekstrim kanan, ekstrim kiri jelas sesat. Yang benar tengah-tengah. Merinci. Ini tidak mutlak tanpa syarat, ini mutlak syarat. Ini penyimpangan para jamaah. Ya. Makanya ahli sunnah itu pertengahan. Disebut kelompok wasitiyah. Kelompok yang pertengahan di antara dua kelompok yang ekstrim. Nah, paham ya kaidah ini para jamaah? Kita lanjut. Kalau paham kaidah yang 52 dan ini masih ada kaitan dengan kaidah yang ke-51 tentang masalah istihlal. Apa tadi istihlal? Menganggap halal. Ya. Istihlal menganggap halal. Ada beberapa istilah para jamaah. Ada istihlal, ada istihlaq. Ya. Ada istihlaq. Kalau istihlaq itu menganggap nasabnya kepada anak yang tidak jelas nasab, imma karena zina atau imma karena ada anak yang tidak jelas nasabnya. Ada istilah istihlaq. Nah, istihlaq ini bagi orang menganggap dia nasabnya anaknya, seperti anak zina. Anak zina ini para jamaah sekalian, madhab mayoritas ulama, dia dinasabkan kepada ibunya dan putus nasab dengan bapak biologisnya yang menzinahinya. Namun ada yang menarik pendapat Imam bin Al-Qayyim. Kata Imam bin Al-Qayyim, anak zina tadi nasabnya kepada bapaknya. Karena bagaimanapun anak zina itu bapak biologisnya ya. Karena bagaimanapun anak zina tadi adalah darah dagingnya gitu, air maninya, ya. Maka dinasabkan kepada bapaknya ini. Cuman yang dihilangkan tetap hilang beberapa hak yang berkaitan syariat. Hilang wali, hilang nafkah, hilang waris. Dan ini lebih adil ini. Memang benar demikian kan? Sebab seandainya anak zina hanya dinasabkan kepada ibunya bukan kepada bapaknya, artinya berarti anak zina ini dengan bapaknya putus, maknanya berarti bukan mahram. Berarti bapak biologis boleh kawin sama anak perempuan hasil zinanya. Kan tidak benar begitu. Jadi menurut Imam Al-Qayyim nasab bapaknya, sehingga bapaknya ini mahram bagi si anak zina ini.
sehingga tidak boleh kawin sama anak perempuannya ini. Tapi putus secara syar'i karena sebab zinahnya. Jadi putusnya hubungan yang ada kaitan dengan syariat, hukum-hukum yang ada kaitan dengan syariat sebagai hukuman karena sebab zinahnya. Putus saling mewarisi, putus tali perwalian. Jadi anak zina nanti kalau kawin jangan diwalikan oleh bapak biologisnya. Tidak boleh pula dengan paman-paman dan yang lainnya. Ya. Tapi yang mengawinkan adalah wali hakim. Jadi hakim itu waliun man la waliyalaha. Hakim itu wali bagi yang tidak memiliki wali. Nah, ini istihlal namanya. Beda. Itu istihlak tadi. Ini istihlal. Menghalalkan. Nah, kaidah berikutnya para jemaah. Al-istihlalu ladhi huwa syartun fit takfiri bil kabira hiya istihlalul qalbi la mujarradu istihlalil amal. Perhatikan jemaah. Menganggap halal sebagai syarat hukum kafir bagi orang yang berbuat dosa besar, ini adalah penganggapan halal dalam hati berupa keyakinan, bukan semata-mata penganggapan halal dalam amalan perbuatan. Yani semata-mata berzina jangan dianggap dia menghalalkan zina, karena masalah penghalalan adanya di mana? Di hati jemaah. Jangan semata-mata orang berzina dianggap ente telah menghalalkan zina. Semata-mata orang mencuri dianggap ente menghalalkan pencurian. Semata-mata orang menjual khamar jangan dianggap ente menghalalkan khamar. Itu namanya penghalalan amal. Tapi tidak penghalalan hati. Bisa jadi orang yang berbuat zina hatinya meyakini zina haram. Orang yang mabuk meyakini hatinya bahwa mabuk haram. Maka bukan itu pengkafiran kepada orang yang menganggap halal, yakni penganggapan halal yang ada dalam hati. Dan ini kaidah yang sangat penting para jemaah. Karena kita banyak melihat, ya, Syekh memberikan contoh. Kata beliau, wa hadhil qaidatu muhimmatun jidda. Dan kaidah ini sangatlah penting sekali. Li'annana nara man yukaffiru man ya'zan bibtitahi bunukir riba. Karena kita melihat ada orang yang mengkafirkan kepada yang memberi izin untuk membuka bank-bank ribawi. Memberi izin. Ya. Wa yasifuhu bi annahu qad istahala riba. Dan kita melihat orang ini telah menjuluki atau mensifati, menyatakan bahwa yang mengizinkan membuka bank tadi dianggap telah menghalalkan riba. Ini tidak benar jemaah. Ponis begini tidak boleh. Misalnya ada orang punya rumah atau punya gedung, punya ruko, dikontrakan kepada bank ribawi. Maka kita nggak boleh mengatakan kepada yang mengontrakan untuk bank riba ini, ente kufur. Kenapa? Karena ente menghalalkan riba. Kenapa? Ente buktinya memberikan mengontrakkan bangunan ente kepada bank. Berarti ente menyetujui menghalalkan. La jemaah. Penghalalan dalam hati bukan dalam amal. Ya. Bisa jadi dia kepepet butuh duit, setan menggoda, iman lemah, ilmu kosong. Dia kontrakan akhirnya rukonya kepada bank. Haram jemaah, enggak boleh. Tapi jangan dikafirkan, jangan dianggap menghalalkan istihlal, jangan. Au najidu man yukaffiru syaribal khamri. Atau kita dapati banyak ya ada orang yang mengkafirkan peminum khamr. Kenapa? Lituli zamani syurbihi. Karena lamanya waktu minum khamr. yakni bertahun-tahun minum khamr. Ya. Bertahun-tahun tiap hari minum khamr. Lalu kita katakan ente karena minum ente itu sudah tahun-tahun, berarti ente menghalalkan khamr, berarti ente kafir. Jangan, enggak boleh. Enggak boleh.
Wa hadza laysa bisahih, ini tidak benar. Pelacur kan tiap hari melacur, tiap hari datang tamu, tiap hari melayani tamu. Ada yang 5 tahun, ada yang sampai 50 tahun jadi pelacur. Apakah si pelacur ini menghalalkan zina? Semata-mata perbuatan dia melacur 50 tahun, tidaklah dikatakan dia telah menghalalkan zina. Selama puluh-puluh tahun ini orang mengizinkan adanya bank-bank ribawi, bukan berarti ini orang menghalalkan riba walaupun puluh-puluh tahun. Li'anna haula wa nistahaluha, karena mereka yang tadi disebutkan contohnya, seandainya menghalalkan pun, tetapi ini adalah istihlalul amali namanya. Ini penghalalan secara amal. Contoh dalam hadis penghalalan secara amal itu jemaah, contohnya kata Nabi, akan datang suatu zaman, datang di tengah-tengah umatku suatu zaman di mana manusia yastahillunal hirra, menghalalkan perzinahan. Ini maksudnya jemaah bukan menghalalkan zina yang asalnya haram, bukan, tapi maksudnya dia terbiasa berbuat zina, ya, kemudian harir, kemudian khamar, kemudian ma'azib, alat-alat musik. Yani ini makna istihlal al-amali. Artinya jemaah, banyak orang Islam main musik, ya, banyak orang umat Islam berzina, banyak orang Islam laki-laki yang pakai sutra, banyak orang Islam yang minum khamar. Kata Nabi, Nabi menyebut dengan kata yastahilluna, menghalalkan. Maksud menghalalkan bukan meyakini dalam hati, tapi banyak umat Islam yang melakukan itu seolah sudah dianggap biasa. Berzina dianggap biasa, tapi yakin haramnya haram, tidak mengatakan halal, ya. Maka wal mutaqarrir 'inda ahli sunnah wal jamaah rahimahumullah taala anna istihlal al-amali la yakhruj bi sahibu minal Islam. Penghalalan seperti itu, penghalalan amal, tidak menyebabkan seorang keluar dari Islam. Jelas ya? Makanya urusan masalah menghalalkan atau tidak ini urusan dalam hati berjamaah. Sehingga tidak boleh main ponis sembarangan. Ya, main ponis ente kafir karena ente menghalalkan. Dari mana antum tahu dia menghalalkan? Karena masalah penghalalan hukum dalam hati. Nah, makanya jemaah menghukumi kafir dalam dosa selain syirik kufur itu bersyarat al-istihlal. Beda dalam memponis perbuatan yang kekufurannya asli. Kekufuran seperti berbuat syirik, berbuat kufur dan yang lainnya. Taib. Kaidah yang ke al-qaidatu ats-tsalisatu wal khamsun. Kaidah yang ke-53 jemaah. La yuhlafu illa billah au bi sifatin min sifatihi. Ya. Tidak boleh sumpah kecuali dengan nama Allah atau dengan sifat di antara sifat Allah. Nah, ini kaidah yang sangat penting dalam masalah tauhid ibadah. Banyak orang yang bergampang-gampang meremehkan dalam masalah sumpah ini berjamaah. Ya, padahal Allah mengatakan tentang masalah sumpah, wajib kita untuk memelihara sumpah, dan memelihara sumpah dengan cara kita tidak sering-sering sumpah. Dan memelihara sumpah yang paling poin penting adalah tidak bersumpah kecuali dengan menyebut nama Allah. Sebab Nabi mengatakan la tahlifu bi abaikum, jangan kalian bersumpah dengan nama bapak-bapak kalian. Man kana halifan falyahlif billahi aw liyasmut. Maka siapa yang bersumpah, maka bersumpahlah dengan nama Allah, atau kalau tidak bisa diamlah. Demikian pula kata Nabi, man halafa bi ghairillahi faqad asyrak, wa fil lafadz wa man halafa bi ghairillahi faqad kafar. Siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah maka dia syirik, dan siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah maka dia kufur. Jadi kaidah ini sangat penting karena sumpah adalah ibadah, dan memalingkan ibadah kepada selain Allah hukumnya kufur, hukumnya syirik. Nah, fadhal adzan dulu, fadhal.
Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, thumma ma ba'd. Akhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kaidah yang tadi tentang masalah istihlal, penghalalan, ada perkataan mu'allif yang perlu kita sampaikan, kita baca di sini. Kata beliau, "Falladhi yashrabul khamra 70 sana wa huwa la yazalu mu'taqidan annaha haramun fala yazalu fi dairatil islami walakinnahu min ashabil kabair." Maka orang yang minum khamr selama 70 tahun dan dia selama itu terus meyakini bahwa khamr adalah haram, maka dia senantiasa tetap di dalam lingkup sebagai seorang muslim, tidak dikafirkan, namun tentu dia sebagai pelaku dosa besar. Demikian pula orang yang mengizinkan membuka bank-bank ribawi di negerinya, huwa mustahilun lirriba, maka dia dianggap menghalalkan riba, namun menghalalkan al-amali, istihlalul amali alladhi la yajuz ikhraju an millatil Islam, yang tidak boleh dikeluarkan dari agama Islam. Bal huwa murtakibun lil kabira, namun dia dianggap pelaku dosa besar, mutawa'ad bin nar, yang terancam neraka. Jadi beliau simpulkan bahwa al-istihlalul ladzi yujibu takfira fa'ilil kabira, penganggapan halal yang seseorang diponis kafir bagi pelaku dosa besar, innama huwa istihlalul qalbi, penghalalan itu penghalalan hati, ya, al-i'tiqadi, keyakinan. La mujarrad istihlalil amaliyah dhahiri faqat, bukan semata-mata penghalalan dalam amalan semata, bukan. Maka harus kita waspada membedakan masalah ini. Jadi penghalalan yang dimaksud ada dalam hati. Taib. Kemudian terkait masalah sumpah para jemaah, mu'allif mengatakan di sini, fa in qulta halil halifu billahi syirkun akbar au asghar, apakah sumpah dengan nama selain Allah ini masuk syirik? Syiriknya besar apa syirik kecil? Jawabannya apa jemaah? Taib.
Al-jawab huwal asghar bil asalah. Hukum asalnya sumpah dengan menyebut nama selain Allah, hukum asalnya syirik kecil. Termasuk nempel jimat, hukum asal syirik kecil. Sumpah dengan menyebut nama selain Allah, hukum asal syirik kecil. Namun idza qawiya wa 'azumat tandid bil musawa fil qalbi. Namun apabila lebih kuat, lebih besar pensetaraan, ya, persetaraan di dalam hati, apa yang dia sebut nama selain Allah tersebut dalam sumpahnya, sehingga dia juga terasa agung dan besar seperti agungnya Allah, maka faqad asyraka syirkal akbar. Maka dia bukan lagi syirik kecil, tapi berubah menjadi syirik besar. Beda dengan orang menyebut nama Rasul, misalnya demi Rasulullah, dalam hatinya Allah yang paling agung, dalam hatinya Allah yang paling agung, cuman lisannya nyebut demi Rasulullah, maka ini tidak syirik besar, ini syirik kecil. Karena hukum asal syirik-syirik dalam lafaz, syirik-syirik dalam lafaz, pensetaraan Allah dengan makhluk dalam lafaz, hukum asalnya syirik kecil. Misalnya ucapan seperti ini, kalau tidak ada Allah dan kamu, saya sudah mati. Allah dan kamu, pensetaraan Allah dengan makhluk di dalam lafaz, ini hukum asalnya syirik kecil. Hukum asalnya syirik kecil. Tapi ketika hati ini, keyakinan ini, meyakini agungnya yang disumpahkan tadi sama dengan Allah atau lebih besar lagi dari Allah, syirik besar, jemaah. Jelas ya? Baik. Maka hati-hati walaupun nyebut demi Rasulullah. Karena di antara kita salahannya itu, di antara kita, saya bersumpah dengan nama Nabi kok. Dengan nama Nabi kok, masa nggak boleh? Kan Nabi Muhammad, Nabi yang agung gitu. Apa salahnya kalau nyebut demi Allah, demi Rasulullah? Orang banyak mengingkari gitu jemaah. Karena dia katanya Rasulullah. Maka kita katakan hatta wa in kana Rasulullah, walaupun dia itu Rasulullah tapi disebut dalam sumpah, tidak boleh karena sumpah adalah ibadah dan memalingkan ibadah kepada selain Allah hukumnya syirik. Apalagi ada larangan man halafa bi ghairillahi faqad asyrak. Siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah faqad asyrak. Maka jemaah sekalian, nyembah selain Allah itu mau nyembah berhala, mau nyembah nabi, mau nyembah Jibril, mau nyembah apapun makhluk yang agung, tetap saja itu kesyirikan. Jadi jangan syirik itu kalau nyembah kalau nyembah berhala, enggak. Syirik itu nyembah nabi pun, nyembah Jibril pun, nyembah malaikat pun tidak peduli. Karena di zaman Rasul banyak yang nyembah macam-macam, tapi semuanya Nabi tidak beda-bedakan, diperangi semuanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, saya kira cukup ini insyaallah. Itu nanti kaidah berikutnya jemaah. Kaidah berikutnya. Baik, mungkin ada yang bertanya, di dalam hadis Muslim ada hadis yang lafadznya sumpah dengan nama selain Allah. Hadis riwayat Muslim di mana Nabi bersabda aflaha wa abi in sadaq. Kata Nabi, dia akan sukses bahagia demi nama bapaknya kalau dia jujur. Ini ada Arab gunung tanya kepada Nabi gini-gini tentang Islam, apa yang wajib. Kata Nabi, yang wajib cuman ini aja, salat. Kata ini orang ini, aku nggak akan nambah ya Rasul. Pokoknya aku akan lakukan yang wajib saja, kata Rasul. Lalu disebutkan dalam hadis itu, kata Nabi dalam hadis itu, aflaha wa abihi in sadaq. Ya, aflaha. Dia akan beruntung demi nama bapaknya. Nabi bersumpah dengan nama bapaknya orang ini. Maka jawabannya jemaah, hadis ini hadis riwayat Imam Muslim, namun lafadznya, lafadz abihi ini syad namanya. Ini syadah lafadz ini. Lafadz ini tidak benar gitu.
Jadi yang benar, lafadznya hadis yang benar, walaupun itu riwayat Imam Muslim, dilihat dengan riwayat yang sahih, yang benar hadis itu lafadznya adalah tidak ada tambahan sumpah wa abihi, tidak ada. Tapi lafadz itu aflaha in sadaqa. Dia akan sukses beruntung jika dia jujur apa yang dia ucapkan. Tidak ada Nabi sumpah nama bapaknya. Jadi jelas para jemaah. Apalagi ini kan istilahnya apa jemaah? Ini istilahnya hal yang rancu gitu. Karena yang tegas-tegas itu yang muhkam Nabi melarang sumpah dengan nama selain Allah. Maka tidak boleh bersumpah dengan nama selain Allah apapun dia. Nama bapak moyang kita, nenek moyang kita, termasuk demi langit dan bumi, ya. Termasuk sumpah pocong. Sebenarnya sumpah pocong itu bukan sumpah jemaah. Sumpah pocong itu kayak semacam mubahalah sebenarnya ya. Ya, sumpah pocong itu. Cuma tidak tahu dari mana asalnya itu, wallahu alam. Jadi orang seolah mubahalah, kalau saya bohong biar laknat kena saya jadi pocong. Kayaknya gitu kayaknya. Maka dia pakaian pocong gitu. Jadi kalau memang dianya bohong langsung jadi pocong gitu, mati beneran gitu mungkin. Cuman nggak ada istilah yang ada dalam Islam mubahalah. Ya. Baik, Allah taala alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.